Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti Ramadan, NPM 20700-2003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan ke Gardu Induk Garut 150 Cafe. Di sini saya ditugasi untuk menjelaskan mengenai trafo arus atau trafo CT atau CT. Yang pertama, untuk pengertian dari trafo arus tersebut. Untuk trafo arus adalah peralatan pada sistem tenaga listrik yang berupa trafo yang digunakan untuk pengukuran arus yang besarnya hingga ratusan ampere dan arus yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Kemudian fungsi dari trafo arus. Fungsi dari trafo arus ini yaitu 1. Mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengamanan terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Kemudian di sini untuk komponen dari trafo arus sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu seperti inti besi, kumparan trafo, minyak trafo, bushing, tangki konservator, tap charger, dehydrating breather, indikator, peralatan proteksi, dan juga alat tambahan. Kemudian prinsip kerja trafo arus. Untuk prinsip kerja trafo arus ini yaitu 1. Pada saat arus primer IP mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan magnet tersebut. Kemudian yang kedua, medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Medan magnet yang berputar di dalam inti atau core menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder, sehingga menginduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai hukum Faraday. Kemudian yang ketiga, karena lilitan sekunder membentuk loop tertutup, maka akan mengalir arus sekunder IS yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh lilitan primer sesuai dengan hukum Lenz. Untuk prinsip kerja trafo arus seperti itu. Kemudian kita masuk ke besar tegangan pada trafo di Gardu Induk Garut. Untuk besar tegangan pada trafo arus di Gardu Induk Garut itu yaitu sebesar 150 kV dengan pembagian untuk tiap relnya, di mana di sana ada 4 rel, yaitu masing-masing relnya 20 kV. Nah, untuk di Gardu Induk Garut ini juga ditransmisikan ke 3 bay, di mana 3 bay tersebut yaitu yang pertama ke Darajat, yang kedua ke Tasikmalaya, yang ketiga ke Karahabodas. Kemudian di sini untuk bagaimana maintenance trafo arus di Gardu Induk Garut. Untuk maintenance-nya terdapat 4 maintenance, yaitu predictive maintenance. Adalah tindakan pemeliharaan dan perawatan yang menggunakan device dan analisis data untuk mendeteksi anomali dan kemungkinan cacat pada aset mesin perusahaan sehingga bisa diprediksi dan diperbaiki sebelum kerusakan terjadi. Kemudian ada yang kedua, preventive maintenance. Preventive maintenance sendiri yaitu suatu pengamatan secara sistematik yang disertai analisa teknis ekonomis untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan produksi dan memperpanjang usia pakai suatu peralatan atau mesin. Kemudian ada corrective maintenance. Untuk corrective maintenance yaitu merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin itu atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dan memproduksi dengan baik dan benar. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada breakdown maintenance. Nah, untuk breakdown maintenance ini adalah
strategi perawatan yang sangat kasar dan kurang baik karena dapat menimbulkan biaya yang tinggi. Kondisi mesin atau komponen tidak diketahui dan tidak adanya perencanaan waktu, tenaga kerja maupun biaya yang baik. Nah, untuk maintenance yang dilakukan itu seperti itu. Kemudian untuk di gardu induk Garut ini belum pernah mengalami breakdown pada transformator arus maupun alat-alat yang lainnya, dikarenakan perawatan yang dilakukan di gardu induk ini sudah cukup baik. Perawatan yang dilakukan sudah secara rutin dan berkala dan juga mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh PLN. Kemudian di gardu induk Garut ini belum pernah mengalami blackout. Kenapa? Dikarenakan sumber listrik yang ada di gardu induk Garut bersumber langsung dari PLTU yang ada di derajat pas, tidak seperti gardu induk yang ada di wilayah lainnya. Kemudian di sini juga saya mencantumkan single line diagram gardu induk Garut. Mungkin bisa dilihat di PPT terbaru yang saya tambahkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.